Shalom semuanya. Shalom. Semuanya baca poster yang di Instagramnya Lifeguard. Hari ini judulnya apa? The Art of Battling Giant. Kalau dengar kata-kata itu The Art of Battling Giant sama lihat gambarnya, menurut kamu hari ini saya mau cerita tentang apa? Tentang apa? Daud dan Goliat ya. Siapa yang belum pernah dengar ceritanya Daud dan Goliat? Siapa belum pernah dengar? Semua udah pernah dengar ya? Klasik, cerita klasik tentang seorang yang dilihat seperti nggak bisa apa-apa, kecil, melawan raksasa besar dan menang. Dan itu cerita itu jadi cerita motivasi yang selalu kayak SOP, Standard Operational Procedure. Kalau misalnya kita mau nyemangatin orang, biasanya kasih cerita David versus Goliath, Daud melawan Goliat, ya selalu gitu. Nah ceritanya sekitar 1 bulan lalu saya lagi searching cari literatur jadi saya tuh sering lah cari denger di YouTube. Nah ada yang menarik, jadi ada satu penulis namanya Malcolm Gladwell, atau bacanya saya juga Malcolm Gladwell atau gimana, pernah denger gak? Barusan, puji Tuhan. Nah dia tuh nulis buku tentang David and Goliath sekitar tahun 2013 atau 2014. Itu kan kalau kamu baca, itu kalau kamu bingung cari di mana, ada di 1 Samuel 17, satu pasal. 1 Samuel 17 sekitar 50, kurang lebih 50 ayat. Nah, Malcolm Gladwell ini dia bisa tulis cerita tentang David and Goliath jadi 270 halaman dari satu pasal. Saya kan penasaran ya, itu satu pasal kok bisa dijabarin. Saya beli bukunya akhirnya. Terus saya juga dengar dia cerita beberapa hal. Saya mulai pelajarin apa yang dia ceritain, ternyata menarik teman-teman. Jadi itu nggak selamanya, dia tuh bilang nggak selamanya Goliat itu terlihat kuat dan Daud terlihat lemah. Kalau kita lihat kan Goliat besar gitu ya, Daud kecil. Yang kecil itu selalu terlihat lemah, ya. Di sini misalnya ya, ada motor gitu, tiba-tiba motong jalan, kesenggol sama mobil. Yang salah siapa? Biasanya mobil ya, padahal belum tentu kan, ya. Jadi ada konsep seperti itu yang berkembang di antara kita, bahwa yang kecil itu selalu lemah dan yang besar itu selalu kuat. Padahal nggak selalu gitu, dia bilang. Nah terus saya tuh baca. Jadi hari-hari ini saya tuh lagi coba baca Alkitab yang The Message, versi The Message. Ya. Nah kalau kamu baca versi The Message, jadi waktu saya dengar cerita dia, intronya si buku itu tentang poin-poin menarik dari peperangan antara Daud dan Goliat, saya tuh baca dari The Message. Nah kalau kamu baca versi bahasa Indonesia, itu di yang mulai ayat seingat saya 1 Samuel 17. Kalau di sini bisa tampilin ini enggak? Judulnya, judul perikopnya. Atau kamu coba buka deh. Yuk kita sama-sama buka yuk. Di 1 Samuel 17. Semua ada Alkitab ya di handphone ya. Nah, kamu coba baca sebelum ayat ke 40. Judulnya apa di situ? Perkelahian Daud dan Goliat. Nah,
Kamu simpen yang ini enggak, The Message? Atau mungkin bisa download. Nah, di The Message itu kalau kamu perhatiin di ayat ke-26, di ayat ke-26, 1 ayat 26, itu sebelum ayat 26 di stop dan dia ada judul di situ. Judulnya Five Smooth Stones. 5 batu licin. Ya, kalau diterjemahin bahasa Indonesia 5 batu licin ya. Saya mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa Daud ngambilnya 5 batu? Kamu pernah kalau baca Alkitab gitu ya, saya saranin kamu kalau baca Alkitab itu kalau ada yang unik coba tanya sama Tuhan. Tuhan itu seperti bapak yang mau ngajarin anaknya yang curious, anaknya yang punya rasa ingin tahu. Ya, kayak ini saya punya anak umur 2 tahun, datang juga di belakang namanya Emi. Nah, ini Emi juga mulai lagi nanya-nanya yang aneh-aneh sama saya. Tiba-tiba satu hari dia lagi pupup, tahu pupup ya, BAB. Nah, terus selesai pupup dia nanya, "Papi, kenapa Emi harus BAB, harus pup?" Nah, kamu jelasinnya gimana coba? Terus beberapa hari terakhir ini di antara pengurus kan lagi banyak yang ulang tahun beruntun. Nah, kita suka ajak dia ke doa pengurus, terus dia tuh suka lihat yang ulang tahun, kita sedang mengajarkan konsep ulang tahun itu adalah hari lahir yang dirayakan, jadi umurnya nambah. Dia kemarin berapa bulan yang lalu ulang tahun, terus kita jelasin, umur kamu sekarang 2 tahun. Nah, ini kan ceritanya mau Natalan nih, dia nanya sama maminya, "Mami, Natalan itu apa?" Maminya jawab, "Tuhan Yesus ulang tahun." Bener dong? Nah, tiba-tiba anak saya nanya, "Tuhan Yesus umur berapa?" Tapi gini, walaupun saya bingung jawabnya, tapi saya akan coba cari jawaban dan satu hari saya akan jelasin sama dia. Tuhan tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah nanya-nanya, ya udah bablas-bablas aja baca Alkitab. Ya, jadi coba nanya. Nah, saya beberapa minggu terakhir ini bergumul 5 smooth stones ini apa maksudnya? Ternyata waktu saya hubungin sama si bukunya Malcolm Gladwell ini, ada 5 poin yang bikin Daud itu menang. Ada 5 poin. Poin pertama. Goliat itu punya kelemahan secara fisik. Kelemahan fisik Goliat itu ada 2. 1, badannya besar. Loh, badannya besar kok kelemahan? Gini. Untuk kamu pernah ini gak sih main tembak-tembakan, pistol-pistolan? Bukan nembak cewek ya. Kalau nembak cewek banyak ditolaknya. Nah, pernah main tembak-tembakan gak? Pistol-pistolan? Pernah gak? Pernah ya? Nah, kalau main tembak-tembakan, lebih gampang nembak target yang besar atau target yang kecil? Besar. Jadi hari-hari itu ya, ini cerita backgroundnya dulu nih. Jadi hari itu orang Filistin sama orang Israel itu perang. Nah, mereka itu sama-sama di bukit. Ini di bukit sini orang Filistin, bukit sini orang Israel. Di tengah-tengahnya ada lembah. Nah, kenapa mereka nggak saling serang aja? Jadi kalau misalnya mereka nyerang, kan mereka harus turun bukit dulu. Benar nggak? Salah satu misalnya ada yang mau nyerang nih, misalnya orang Filistin mau nyerang duluan. Dia harus turun bukit dulu, terus naik. Benar nggak?
pas turun bukit itu udah kelihatan. Bener nggak? Karena kan di atas orang Israel ya. Di bawah udah kelihatan ada yang mau nyerang. Berarti mereka udah siap bisa bertahan. Nah, waktu orang Filistinnya misalnya mau nyerang ke atas, naik ke gunung, kamu kalau naik ke gunung, apa yang ada di puncak kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kamu ada di atas, yang di bawah kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti kalau misalnya kamu serang orang Filistin, nyerang orang Israel, ngelewatin lembah terus naik ke bukit, itu bunuh diri namanya. Karena kelihatan, langsung ditembak mati semua. Atau kekuatannya berapa langsung kelihatan semua. Begitu juga orang Israel. Kalau dia turun, terus dia serang orang orang Filistin di sana, dia juga bunuh diri. Jadi hari-hari itu ada sebuah kesepakatan. Makanya kalau kamu baca, Goliat itu waktu turun ke lembah, nantangin orang Israel, dia bilang, kalau kamu bisa kalahkan saya, kita semua akan jadi budaknya orang Israel. Ya, jadi ibaratnya gini, mereka nantangin pakai satu orang, udah biar dua orang aja yang duel, supaya nggak perlu pertumpahan darah lebih banyak. Jadi ngasih utusan aja. Nah, jadi 40 hari itu kerjanya Goliat cuma gitu, turun ke lembah, nantangin orang Israel. Nantangin orang Israel. Goliat itu kalau kamu perhatiin di situ, dia itu senjatanya banyak nggak? Pakai baju sirah, terus bawa pedang, terus bawa tombak. Berarti si Goliat ini bersiap untuk perang jarak dekat. Ya. Jadi zaman dulu kata si Pak Malcolm ini mungkin yang dari teman-teman dari Akademi Militer, saya tolong dibenerin kalau salah ya. Karena ada beberapa istilah yang menurut saya agak militer, bobo militer. Jadi gini, katanya zaman dulu itu ada 3 jenis pasukan darat. 1, kavaleri. Kavaleri itu pasukan yang pakai kuda. Pakai kereta kuda atau kuda. Bener gak ya? Bener? Nah, terus yang kedua, infanteri. Infanteri itu ya orang jalan kaki, perang, dia bawa senjata. Nah, 3 itu artileri. Artileri itu orang yang perang pakai senjata jarak jauh, panah, dan sebagainya. Nah, bener ya teman-teman di Ariakmi ya? Bener gak? Ada yang salah atau ada yang harus bener ya? Nah, jadi Goliat itu masuk infanteri yang kalau orang bilang heavy infantry. Jadi perlengkapan senjatanya itu paling lengkap, paling berat. Itu kalau dikira-kira dihitung itu berapa sikal gitu, ada yang ngitung. Kira-kira semua baju sirah dan persenjataan yang dipakai sama Goliat itu beratnya sekitar 50 lebih kilo. 50 kilo. Kilo loh, bukan 50 gram, kilogram. Jadi memang butuh badan yang sangat kuat buat ngehandle itu semua. Kalau enggak, misalnya Ipan, kamu tak kasih baju sirah 50 kilo, kuat jalan gak Pan? Mungkin gak kuat gitu. Karena berat banget, jadi memang perlu orang yang kuat. Nah, Goliat itu setiap turun nantangin orang Israel, karena dia infanteri, dia berharap yang datang ngelawan dia berarti infanteri. Bener ya? Karena dia dipersiapkan buat pertarungan jarak dekat. Dia bawa senjata yang banyak banget. Dia berharap yang datang sama-sama bawa senjata, ayo tarung berdua. Ternyata yang datang artileri. Bener ya? Daud itu bawa senjata jarak jauh. Bawa senjata seling. Senjatanya Daud, nanti saya tunjukin. Senjatanya Daud kelihatannya kecil tapi ternyata sangat mematikan. Jadi
seringkali orang yang punya besar, orang yang lebih itu suka suka nggak aware sama yang kecil, Sekarang ya, kamu di sini pernah kepleset nggak? Keplesetnya karena nginjek batu besar atau batu kecil? Kecil kan? Nah, jadi kadang orang tuh nggak aware. Itu nanti tak bahas lebih lanjut. Nah, terus ternyata Goliat ini punya kelemahan yang secara mental ya. Kan tadi saya bilang secara mental secara fisik dia punya 2 kelemahan. Nah, kelemahan fisik yang kedua, kamu perhatiin nggak? Goliat itu kan gagah perkasa, tapi ada orang yang bawa senjata di depannya. Bener nggak? Kamu baca coba. Ada orang yang bawa senjata di depannya. Kenapa sih? Menurut kamu kenapa? Apa Goliat keberatan atau kenapa? Hah? Matanya blawur. Goliat itu dia bisa tinggi besar, itu secara biologis diteliti. Ternyata punya kelainan, namanya akromegali. Jadi dia biasanya orang yang tumbuh abnormal itu ada tumor di kelenjar pituitari. Pituitari itu yang mengeluarkan hormon pertumbuhannya manusia. Jadi di situ tumbuh tumor, jadi dia itu tumbuhnya berlebihan karena hormonnya terus-menerus diproduksi. Nah, efek samping dari tumor itu di kelenjar pituitarinya si Goliat bikin dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau kamu perhatiin di Alkitab New King James Version, seingat saya. Jadi waktu si Daud datang, Goliat bilang kan, kamu kenapa datang? Emang gua anjing, lu datang bawa tongkat. Betul ya? Goliat ngomong gitu ya. Kalau kamu baca di New King James Version, itu dia bilangnya gini, why do you come to me with sticks? Bukan with a stick. Jadi dia lihat kayunya, tongkatnya tuh lebih dari 1. With sticks. Ya, kalau bahasa Inggris kan kalau dia banyak, belakangnya kasih S ya. Why do you come to me with sticks? Bukan stick. Jadi memang Goliat itu matanya lamur, teman-teman. Matanya tuh rabun. Daud ngerti nggak kelemahan yang ini menurut kamu? Zaman itu teknologi belum secanggih sekarang ya. Sepertinya Daud juga nggak ngerti. Daud cuma pikir Goliat ini besar, gampang gua tembak. Ya, karena dia besar, jadi di buku itu dibilang Goliath is a sitting duck. Kamu pernah lihat film film Hollywood yang ceritanya ke pasar malam nggak? Yang main games tuh, misalnya pakai panah, terus ada bebek, terus dipanahin bebeknya. Nanti kalau misalnya bebeknya kena, terus dapat hadiah boneka. Jadi kalau orang yang susah bergerak, itu dibilangnya a sitting duck. Seperti kayak gitu, dia cuma diem, tinggal nunggu ditembak doang. Gitu teman-teman. Jadi sebesar apapun masalah yang kita hadepin, itu pasti ada kelemahannya. Pasti satu hari kita bisa kalahin. Ada amin? Amin. Nah, yang kedua, Goliat itu orang yang besar yang saya bilang tadi, secara mental itu suka nganggep kecil yang hal-hal yang kecil lah. Jadi seperti yang tadi kita tahu, Goliat itu heavy infantry yang datang
orang kecil tapi dia nggak nyadar kalau itu artileri. Jadi kelemahan orang yang besar itu nganggap sesuatu yang kecil itu sepele. Padahal Tuhan bilang apa? Setia sama perkara kecil. Saya pernah ngalamin, jadi ceritanya gini, beberapa tahun yang lalu, saya tuh ikut sama om saya tuh jual beli mobil. Nah ceritanya, ya kamu tahu kan ya kalau jual beli mobil, harga spare partnya mobil, itu kalau misalnya contoh lah ganti kopling, itu ganti koplingnya mobil itu hitungannya juta, 1 juta ya, 1,5 juta, kurang lebih segitu ya. Terus misalnya ngecat body gitu, itu kalau nggak salah satu panel 400.000 atau 500.000. Satu panel tuh misalnya satu pintu ya, satu bumper. Terus harga mobil juga kan puluhan sampai ratusan juta ya. Puluhan sampai ratusan juta. Terus kalau dijual, misalnya nih ya, ada mobil harganya 100 juta, dijual laku 105 juta. Untungnya berapa? 5 juta ya. 5 juta tuh berapa persen? Dari 100 juta. 5% ya. Cara ngitungnya 5 dibagi 100. Jadi 5% ya. Nah ceritanya saya itu karena lihat jual beli mobil kok untungnya lumayan ya. Kamu nabung di bank paling berapa sih dapatnya? Deposito berapa dapatnya? 5% paling ya. 1 tahun lagi. 1 tahun tuh 5%-an kurang lebih sekarang deposito. Jadi kalau kamu nyimpen uang di bank, Pak Bu saya mau simpen uang saya di bank, 1 tahun paling dapat 5%, itu udah bagus banget. Nah berarti saya pikir kalau dapat 5%, misalnya sebulan laku 1 aja, lumayan. Berarti setahun saya bisa dapat 60%, betul ya? Kok bengong semua sih? Ini ikut hitung gak sih? Ya bener kan hitungan saya? Nah jadi ceritanya saya itu mau ikutan, tapi modalnya belum ada. Hari itu saya mungkin cuma punya belasan juta lah. Jadi ceritanya saya itu memutuskan jual beli motor. Sama ya, sama-sama pakai mesin, cuma rodanya separohnya. Dan modalnya lebih murah jauh. Nah ceritanya saya beli motor bekas juga. Terus saya masukin bengkel. Pokoknya jadi saya itu terbiasa ngomongnya juta, ratus ribu. Ya. Terus waktu saya masukin motor ke bengkel, murah-murah ternyata. Jadi misalnya ganti kopling cuman 100.000, 150.000 lah. Terus servis mobil kalau misalnya sekali tune up, bersihin saringan-saringan doang gitu ya, itu kan 125 sampai 150.000. Motor sekali servis paling 20.000. Terus udah gitu body ada yang baret. Kalau mobil kan dibenerin, dicat ya. Kalau motor ganti satu panel paling 20.000 ya, motor bebek. Misalnya sayapnya baret gitu, ganti sayap separoh paling 40.000 lah paling mahal. Itu jauh banget gitu. Jadi saya itu waktu dengar harganya murah, saya masukin bengkel, saya bilang gini sama yang punya bengkel, Pak, yang kelihatan rusak ganti, Sultan gak tuh? Pokoknya yang kelihatan rusak ganti. Nah terus udah selesai, murah ya, murah. Pokoknya seingat saya waktu itu modal saya kurang lebih 8 juta. Nah terus di iklan dong, supaya laku di iklan ya. Nggak ada kamu tiba-tiba orang, kamu belum punya nama gitu, terus orang tiba-tiba datang cari motor ke kamu, kan nggak mungkin dong. Saya iklanin, ada yang datang beli,
Terus tak hitung-hitung, saya tuh rugi teman-teman. Rugi. Jadi kurang lebih rugi 100.000. Rugi 100.000 kalau nggak salah. Seingat saya 100.000. 100 atau 150.000. Terus saya tuh ketemu sama teman. Dia itu kerja sama orang. Nah, si bosnya dia ini punya 2 divisi jual motor bekas sama mobil bekas. Nah, gue ketemu sama dia terus cerita, kok gue ya abis nyoba jualan motor, kok ternyata rugi ya? Dia bilang gini, kamu biasa jualan mobil ya? Iya, kan ngurus punya om saya. Saya hitungin segala macam. Nah, waktu kamu nyemplung ke motor, semua berasa murah ya? Iya kok, bener. Kamu salah ngitung. Dia bilang. Nih, jadi kalau kamu terbiasa di mobil, waktu kamu ngerjain motor, kamu kaliin 10. Biar kerasa katanya. Jadi misalnya beli motor harganya 7 juta. Nah, kamu hitung itu 70 juta. Nah, terus ganti oli. Misalnya kalau di motor paling 20.000 ya. 20.000. Nah, kamu hitung itu 200.000. Wah, bener juga ya. Jadi kurang lebih dibandingin sama mobil itu seperti itu. Ternyata gitu caranya. Jadi kalau kamu terbiasa yang besar, jangan menyepelekan yang kecil. Ini yang bikin Goliat kalah. Ya. Nah, lanjut. Tadi udah 2 ya kelemahan Goliat. Nah, ada 3 kelebihan Daud yang bikin dia bisa menang. Pertama tentang angka 5 itu sendiri. Angka 5 itu kalau kamu baca di Alkitab berhubungan dengan grace, anugerah, bukan grace multi ya. Anugerah. Angka 5 selalu bicara tentang anugerah. Saya kemarin sempat baca kitab Taurat. Kitab Taurat itu apa sih? Kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Terakhir ada ulangan. Kenapa perlu ada ulangan? Bukankah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu sudah cukup menjelaskan semuanya? Kenapa perlu ada ulangan? Biar guru kamu punya legal gitu ya buat ngasih kamu ulangan. Enggak, bukan teman-teman. Tuhan itu mau menekankan sekali lagi bahwa anugerahnya cukup buat kita semua. That's why he makes it 5. Dia genepin jadi 5. Ada satu lagi cerita yang angka 5 ini luar biasa. Dilakukan sama Tuhan Yesus sendiri. Apa? 5 roti. Bisa ngasih makan berapa? 5.000 orang. Pakai apa? Tuhan Yesus pakai magic? Enggak. Anugerah yang memampukan. Ya. Itulah kenapa waktu Daud turun, dia bilang, "Gua datang bawa nama Tuhan gua." Ya. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kenapa? Karena sunat adalah perjanjian antara orang Israel sama Tuhan. Dia sangat percaya, sangat mengagungkan Tuhannya. Ada beberapa yang ngomong soal 5 batu ini, dia bilang mungkin Daud nggak yakin 1 langsung kena, jadi dia bawa 5.
Kalau nggak yakin satu kena tinggal bawa dua, kenapa? Ya kan? Ini bawanya sampai 5. Dan dicatat di Alkitab. Sesuatu yang dicatat di Alkitab itu tidak pernah omong kosong. Semua ada artinya. Ya. Itu. Nah, ini yang menarik. Daud itu, ini kelebihan Daud yang kedua ya. Kelebihan Daud yang kedua. Dia sangat mengenal senjata yang dia pegang. Senjatanya Daud itu seling apa ya? Jadi kamu pernah main ketapel? Iban pernah main ketapel, Pak? Yang bentuk kayu, bentuk huruf Y gitu ya, terus kamu pakai karet. Itu paling sekencang apa sih? Ya paling bikin benjol gitu doang ya. Bikin benjol lah. Nah, ini ternyata senjatanya Daud ini nggak main-main ternyata. Teman-teman boleh tolong ditayangin nggak teman-teman multimedia. Jadi ada orang yang coba bikin simulasi senjata seperti yang Daud pakai 3.000 tahun yang lalu, kurang lebih 3.000 tahun yang lalu katanya. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Well, boleh minta tolong ditayangin? Tar. Ini slow motion ya. Bayangin kalau itu kena kepala. Des. Udah cukup. Nah, Daud itu sangat mengenal senjatanya, kemampuan senjatanya dan kemampuannya dia sendiri. Ada orang yang coba meneliti, kira-kira daya hancurnya si ketapelnya si Daud ini berapa. Jadi di tempat di lembah itu, lembah Efes Damim kan itu yang namanya ya. Daud kan ngambil dari sungai ya katanya di situ ya. Nah, waktu ada orang yang ngecek batu yang di sungai itu, dicek sama dia. Batunya itu ternyata bukan batu biasa teman-teman. Batunya itu bahan dasarnya barium sulfat. Siapa jago kimia di sini? Udah dengar sulfatan langsung puyeng aja. Barium sulfat. Enggak, saya nggak akan bahas unsur kimianya, tapi yang pasti barium sulfat itu punya kepadatan 2 kali lipat batu biasa. Kalau Daud nggak pernah ngerti batu mana yang cocok buat di ketapelnya dia mungkin akan sembarangan ambil batu aja. Tapi ternyata dia tahu itu batu padat sekali. Lebih bahaya mana sih, batu yang padat atau yang kopong yang nggak ada isinya? Yang padat ya. Semua orang juga paham ya, lebih bahaya yang padat ya. Nah, terus ada orang coba ngitung. Kalau misalnya Daud itu muterin, kan tadi ketapelnya diputer gitu dulu ya, terus dilemparin gitu ya. Nah, kalau Daud muter ketapelnya sekitar 6-7 putaran per detik. Cepet ya, 6-7 putaran per detik ya. Terus dia lempar itu ketapelnya, batu yang di ketapelnya. Batunya itu bisa jalan dengan kecepatan 35 meter per detik. Kalau dikonversi 120 km per jam. Apa puyeng? Udah saya bantu hitungin, tenang. 120 km per jam. Kamu pernah naik mobil lari 120 km per jam? Kenceng gak? Kenceng ya? 120 itu kenceng. Bayangin batu terbang dengan kecepatan 120 km per jam kena jidat. Itu ada orang yang uji kekuatannya. Itu kurang lebih sama seperti handgun tahu ya, pistol kaliber 45 teman-teman.
Kaliber 45 itu bukan yang kecil loh, lumayan besar. Ya teman-teman dari Akmi bener ya, kaliber 45 cukup besar ya. Kaliber 45. Terus ya itu kan jarak dekat kok. Teman-teman ada sebuah rekor melempar si ketapel ini diciptakan tahun 81. Rekornya itu 437 meter teman-teman. 437 meter. Jadi misalnya kamu ngelemparnya di sini, itu yang ada di Rumah Sakit Gunung Jati situ itu kena. Jadi itu senjatanya dahsyat banget. Jadi teman-teman di sini kita itu semua dikasih senjata sama Tuhan. Apa senjata ya? Talenta. Waktu baca perumpamaan talenta, ada nggak yang nggak dikasih talenta? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, semuanya kita ini punya talenta. Apalagi sekarang itu banyak banget bidang yang bisa digelutin. Kalau dulu kan, zaman saya kecil dulu. Kalau cita-cita, misalnya ditanya gitu dari kecil, kamu cita-citanya apa? Dokter, guru, terus apa lagi ya dulu tuh ya? Insinyur, gitu-gitu aja kan. Mungkin sekarang kalau saya tanya sama kamu mau cita-citanya jadi apa? Atlet e-sports misalnya. Dulu zaman saya itu atlet e-sports itu dipandang, lu orang gila ngapain main game, buang-buang waktu. Tapi sekarang atlet e-sports duitnya bisa banyak banget. Dulu pekerjaan apa lagi yang kayaknya aneh zaman sekarang ya? Yang saya ingat banget sih itu sih atlet e-sports, karena dulu tuh kalau main game tuh pasti di sini main game masih dimarahin sama orang tua ya. Masih ya. Nah, tapi gini, ada satu lagi kelebihan Daud yang bikin dia itu bisa menang. Selain dia ngerti sama senjatanya. Saya sangat yakin Daud itu latihan pakai ketapelnya dia itu nggak mungkin cuma sekali. Atau misalnya latihan cuma 2 kali, 3 kali, atau enggak sebulan lah gitu. Dia iseng-iseng setiap hari main pakai ketapel gitu. Rasanya nggak mungkin. Saya kemarin lihat ada orang yang latihan main ketapel kayak gitu di YouTube. Jadi saya tuh search di YouTube, ada bener nggak sih orang tuh ternyata ada yang mainan ketapel kayak begini. Ternyata banyak teman-teman. Itu ada orang yang main latihan selama 1 tahun, dia itu bikin jadi karena kamu kan nggak pernah lihat ketapel model begitu di toko ya, pernah lihat nggak? Main ke toko mainan gitu, Mbak cari ketapel yang model kayak Daud lawan Goliat, ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu tuh harus bikin sendiri. Nah jadi dia itu nyobain bikin sendiri selama 1 tahun. Dia kombinasiin panjang pendeknya, terus kan itu buat naruh batunya ada kayak semacam lapisan kulitnya ya. Nah itu dia nyobain beberapa bentuk supaya batunya nggak cepet nggak nyangkut pas dilontarin. Nah dia tuh belajarnya 1 tahun teman-teman. Dan itu dia cukup waktu dia mainin di YouTube itu, dia ngetes akurasi itu cukup akurat. Jadi dari jarak mungkin 15-20 meter tuh akurat. Jadi saya rasa Daud ini mungkin lebih dari setahun. Kalau kamu baca juga, dia itu gembalain domba itu cuma 2-3 ekor, bener ya? Kamu pernah baca kan? Di situ gembalain cuma 2-3 ekor dan nggak cuma setahun, itu dia bertahun-tahun jadi gembala domba. Dan saya yakin selama dia jadi gembala domba,
Dia kan ngelawan singa, ngelawan beruang, dia bilang itu dia mungkin coba segala macam senjata buat ngelawan si yang nyerang dombanya dia. Jadi yang bikin Daud menang setelah dia tahu senjata terbaiknya dia, satu lagi itu harus tekun, persistence, tekun teman-teman. Hari-hari ini ya kita itu sangat dimudahkan dengan teknologi ya, sangat dimudahkan dengan teknologi. Kita itu tambah diajak jadi generasi instan. Kamu ini saya baru dengar beberapa hari yang lalu. Kamu pernah dengar tentang metaverse enggak? Metaverse, Decentraland. Oh belum ada yang denger ya? Ivan denger, Van? Denger ya? Jadi itu dunia virtual teman-teman. Kamu pakai VR, tahu ya kacamata VR? Virtual reality, kamu masuk ke dunia virtual. Itu kamu bisa pilih siapa aja yang kamu suka, orang siapa aja. Kamu bisa pilih, kamu mau represent yourself as who. Kamu bisa pilih avatar, kamu mau jadi siapa di situ. Kamu mau berkontak dengan siapa aja di situ. Nanti di situ bisa jalan. Dan yang gila teman-teman, yang sampai saat ini belum masuk akal saya, itu kamu masuk dunia virtual itu tanahnya di coupling teman-teman. Kamu bisa beli tanah di situ. Terus nanti bisa dijual. Jadi orang mulai berinvestasi tanah digital teman-teman. Tanah digital, nggak ada bentuknya. Kamu cuman punya sertifikat tanah digital aja, ini punya kamu gitu. Kalau satu hari itu dihack bisa hilang. Dan harganya nggak murah teman-teman, miliar. Tujuannya apa sih? Tujuannya one day supaya manusia tuh mungkin gak usah berinteraksi kali ya. Males ya, manusia menajamkan sesamanya tuh males ya, ketemu orang yang nyebelin males ya. Semua masuk dunia virtual, bam, dunia lumpuh semua. Ya gak tahu ke depan teknologi itu menurut saya bisa jadi sangat mengerikan. Kamu mungkin di sini belum ini ya, baru denger ya. Saya dengar beberapa hari yang lalu, itu rekornya tanah di situ ada yang sampai miliaran, teman-teman. Ada negara kecil sih, yang bikin kedutaan besar di dalam dunia virtual. Kedengarannya kayak bercanda ya. Ngapain bikin kedutaan besar di dunia virtual? Kok konyol kedengarannya. Dan kemungkinan ini tahun depan mulai jadi tren. Jadi kita tuh diajak semua serba instan. Saya pernah lihat satu iklan di dunia virtual itu ya. Kamu masuk kayak gereja gitu, kamu bisa pilih pengkhotbahnya mau yang model apa. Mau yang pakai kacamata, mau yang ganteng kayak Song Joong Ki, mau yang tinggi putih, mau kayak apa, kamu bisa pilih. Khotbahnya mau kayak apa, kamu bisa pilih. Praise and worshipnya kayak apa, kamu bisa pilih. Gerejanya interiornya mau warna apa, kamu bisa pilih. Kamu gak suka tinggal next. Kalau dengan mudah orang ganti kayak gitu, gimana kita bisa bertumbuh berkembang, teman-teman? Ya, saya bukannya anti sama teknologi, tapi pilih-pilih. Ya, saya tetap pakai handphone kok. Saya nggak pakai Nokia zaman dulu yang kalau buat lempar anjing, anjingnya koma 3 hari. Enggak. Saya tetap pakai teknologi yang terbaru. Ya, hati-hati ke depan teman-teman. Oke, nah saya ada satu cerita mungkin buat penutup tentang persistence. Ini orang menurut saya luar biasa. Jadi orang ini namanya, mungkin kalau misalnya saya nyebut
Bill Gates, tahu ya Bill Gates ya. Terus Elon Musk, tahu ya, pernah dengar ya Elon Musk. Terus misalnya saya nyebut Mark Zuckerberg, tahu ya, yang bikin metaverse juga, yang bikin Meta ya. Nah kalau saya nyebut Eric Yuan, tahu nggak? Eric Yuan, baru dengar ya, tetangga Ben katanya. Eric Yuan, baru dengar ya. Teman-teman tahu nggak, Eric Yuan ini adalah pemilik perusahaan dengan nilai sekarang kalau dirupiahin per tadi saya ngecek nilai perusahaannya itu 700 triliun teman-teman. Kalau kamu mau beli perusahaan punya dia, kamu harus keluarin uang 700 triliun rupiah. 700 triliun rupiah. Jadi ceritanya Eric Yuan ini orang dari Cina asli, tahun 70 dia lahir. Terus satu hari dia itu harus kuliah di luar kota ceritanya. Di luar kota, zaman dulu jangan dianggap kayak sekarang ya. Kereta tuh nyaman gitu, enggak. Apalagi Cina dulu itu wah pokoknya penuh perjuangan lah, hampir mirip sama Indonesia zaman dulu lah, belum negara maju. Dia itu ceritanya punya pacar yang kuliah jauhan sama dia, beda kota. Dia itu kalau ngapelin pacarnya harus naik kereta kurang lebih 8-10 jam teman-teman. Dan kalau lagi gak dapet tiket, lagi high season, dia itu harus berdiri. Dia itu harus berdiri. Sampai satu hari dia itu mikir, wah kayaknya enak banget kalau satu hari ada teknologi yang sekali klik saya bisa lihat pacar saya. Berangkatnya dari konsep sesimpel itu teman-teman. Satu hari, tapi dia ini luar biasa sih. Maksudnya biarpun LDR gitu akhirnya jadi istrinya. Setelah bertahun-tahun kuliah, ceritanya dia itu karena orang tuanya kerja di pertambangan, dia itu ngambil gelar pertambangan. Tambang tahu ya, tambang emas, tambang batu bara gitu-gitulah. Nah terus ceritanya dia kerja di satu perusahaan di Cina, terus dia itu dikirim ke Jepang ceritanya, ikut pelatihan apalah. Saya kurang ingat juga, pokoknya ikut suatu seminar apa di Jepang. Nah di Jepang dia itu ketemu sama Bill Gates. Bill Gates lagi bikin seminar. Bill Gates lagi bikin seminar. Waktu itu internet itu hal yang baru, tahun 90-an, 94 kalau nggak salah. Internet tuh masih sesuatu yang baru. 94 ada yang udah lahir? Udah ya, beberapa udah mungkin ya. Hari itu internet belum bisa dipegang pakai tangan gini internet. Internet itu kamu harus punya komputer, PC di rumah, kamu harus punya modem. Terus setiap kali kamu mau connect ke internet, saluran telepon di rumah itu harus mati. Terus kalau kamu lagi connect ke internet, lagi download gitu, tiba-tiba 50% ada yang telepon, internetnya mati. Yang nyebelin kalau udah download 99% ada yang telepon, mati itu internet pasti. Dan kamu harus ngulang downloadnya. Zaman-zaman menyebalkan itu. Nah, jadi ceritanya Eric Yuan ini dikenalin sama internet. Dengar si Bill Gates ini ngomong, dia tertarik teman-teman. Wah, dia bilang ini akan mengubah dunia. Orang bisa berkomunikasi dengan mudah, dia bilang. Nah, akhirnya dia mutusin balik dari Jepang, gua harus ke Amerika. Karena di Cina itu hari-hari itu belum ada itu internet. Jadi dia mutusin gua harus ke Amerika kerja, mewujudkan mimpi gua. Nah, pas dia balik, dia ngajuin visa ke Amerika. Jadi ada, karena bahasa Inggrisnya pas-pasan, waktu apply visa, dia itu salah ngomong apa gitu. Jadi ditolak visanya teman-teman. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Sampai 8 kali teman-teman. 8 kali, selama 2 tahun tuh dia ngajuin visa ke Amerika 8 kali. 8-8-nya sukses ditolak. Dasar orangnya sangat tekun. Dia apply lagi yang ke-9. Kalau saya mungkin udah ke-5 ditolak kayaknya udah. Kayaknya loh. Dia ini yang ke-9, dia apply lagi. Diterima teman-teman.
diterima. Akhirnya dia pergi ke Amerika. Hari itu di Amerika itu baru ada perusahaan yang menyediakan jasa online meeting. Jadi perusahaan sama perusahaan kalau meeting jauh-jauhan nggak perlu harus datang gitu ya, pakai komputer. Namanya Webex. Hari itu namanya Webex. Mereka keluar barengan sama Microsoft Net Meeting hari itu. Nah, cuma si Webex ini yang punya kebetulan keturunan Cina juga. Jadi si Eric Yuan ini waktu apply dia diterima. Gua nggak ngerti deh kenapa, apa karena hubungan sama-sama dari Cina atau enggak. Pokoknya intinya dia diterima. Nah, hari-hari itu dia itu bahasa Inggrisnya pas-pasan teman-teman. Pas-pasan. Jadi dia itu nggak dianggap sama orang-orang. Daud juga sama ya, nggak dianggap sama papanya. Udah lu nggak usah ikut perang, lu ngurusin kambing domba aja. Ini Eric juga ngalamin yang sama. Dia tuh nggak dianggap sama bosnya. Tapi dia itu merasa kalau gue nggak dianggap ya udah gue kerja aja yang baik. Pasti satu hari gue pasti sukses, dia bilang. Akhirnya dia kerja. Pokoknya ketika dia masuk perusahaan itu tuh tambah bagus. Dan mostly ternyata hasil kerjanya dia. Nah sampai dia itu dari staff dia naik sampai terakhir jadi direktur teman-teman. Senior directornya di Webex. Nah terus begitu dia udah jadi direktur, ceritanya yang punya perusahaan itu biasanya orang kalau misalnya udah mentok gitu, udahlah gitu dijual aja perusahaannya. Biar biasanya paling nggak ada ide baru lah, ada ide baru lah. Nah terus sama dia Webex ini dijual. Yang beli itu, kamu pernah dengar ini nggak? Cisco, tulisannya CISCO, Cisco. Nah itu kalau nggak salah ya perusahaan ini juga lah, tech company juga lah, perusahaan teknologi juga. Nah dia dibeli. Nah berarti kan pemimpinnya ganti tuh. Yang di atasnya dia ganti, tadinya orang-orangnya di Webex, terus sekarang orang-orangnya yang di Cisco. Nah dia itu katanya orang yang di Cisco ini setelah beli Webex, hari-hari itu yang lagi booming itu social network. Hari-hari itu tuh yang booming tuh golongan Facebook. Dulu pernah ngalamin Friendster gak sih? Enggak ya, wah ketahuan umur gua dah. Friendster, MySpace, gak tahu ya. Kamu lahir setelah Facebook semua ya? Iya. Devlin, kamu jangan bohong. Kamu pernah nulis di Friendsternya siapa? Jadi zaman-zaman itu yang rame itu social network teman-teman, sosial media. Hari-hari itu online meeting itu tidak dianggap. Jadi Webex ini kayak apa ya? Kayak anak kayak anak pungut kali ya, nggak dianggap gitu. Nah terus dari gitu si Eric ini tetap konsisten, dia kembangin Webex sampai Webex ini jadi bagus, tapi nggak dianggap sama si atasannya gitu. Nah sampai satu titik dia itu ngomong sama istrinya yang tadinya jadi pacarnya LDR ini nih, sampai jadi istri kan. Waktu itu dia umur 41, sekitar tahun 2010, 2011, dia bilang, gue harus bikin perusahaan gue sendiri. Orang biasanya udah umur 40, itu bikin usaha sendiri itu resiko banget teman-teman. Tapi dia keluar, istrinya juga bilang, kamu yakin? Karena gajinya dia di Webex itu kurang lebih udah 6 digit. 6 digit dolar loh, bukan 6 digit rupiah, 6 digit dolar. Jadi istrinya tuh bilang, kamu yakin? Terus dia bilang, yakin. Gue mau wujudin mimpi gue punya aplikasi yang bisa connecting people everywhere di dunia dengan sekali klik. Akhirnya dia keluar.
dia bangun perusahaannya dari 2010 teman-teman. Nggak ada yang nganggep. Yang pakai itu sedikit, bener-bener perusahaan besar yang pakai, bener-bener universitas juga universitas besar yang pakai. Sampai terjadilah pandemi COVID-19 dan hampir semua orang di dunia pakai aplikasi ini. Aplikasinya Zoom. Zoom ini sempat hampir bangkrut teman-teman. Karena nggak ada lagi yang mau ngasih dana. Kamu kalau belajar soal startup itu awal bakar uang semua pasti. Benar ya? Kayak Tokopedia, Shopee yang kamu kenal itu rugi semua awalnya. Untungnya kapan? Untungnya nanti. Jadi makanya harus terus ada investor yang masuk supaya uangnya bisa dibakar. Dalam tanda kutip ya, bukan dibakar beneran masukin ke pembakaran, bukan. Dijadiin promo, uang buat marketing dan sebagainya. Zoom itu hampir bangkrut teman-teman. Tapi Eric ini terus cari cara supaya dia bisa jalan. Dan akhirnya ada satu titik, terus keadaan berbalik. Semua orang pakai aplikasi dia, perusahaannya tiba-tiba dihargain sangat mahal. Dan ya mungkin dia sekarang masuk orang terkaya di dunia lah. 5 tahun yang lalu siapa sih yang denger Zoom? Pernah denger Zoom, aplikasi Zoom? Search Play Store juga mungkin enggak, ya kan? Sekarang kamu mau sekolah ya, pagi bukanya Zoom ya. Zoom teman-teman. Dari sebuah ketekunan, ngejar mimpi, ngejar talenta, mengasah talenta, ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau kamu ketemu masalah besar, ingat masalah itu besar jadi gampang ditimpuk. Ya. Yang kedua, suatu hari nanti kita diangkat naik sama Tuhan. Jangan sepelekan hal-hal kecil. Ya. 3, ingat anugerah Tuhan selalu nomor 1 di hidup kita. Gak bisa. Bahkan keselamatan kita itu, kita dijamin selamat masuk surga. Itu anugerah Tuhan. Bukan kekuatan kita. Ya. Nomor 4, cari talentamu apa. Cobain semua hal positif. Ya. E-sports itu menurut saya oke lah. Tapi gini teman-teman. Saya pernah dengar podcast siapa gitu ngobrol sama siapa sih gamers yang masih muda, umur 20 tahun dia beli. Siapa ya namanya? Saya tuh gak main game jadi gak terlalu hafal. Just No Limit. Just No Limit bener ya? Just No Limit itu waktu ditanya, kamu sehari latihan berapa lama main game? 1 hari 16 jam teman-teman. 16 jam liatin layar. Itu antara kita yang bosen lihat layar, layarnya bosen lihat lu. Jadi kalau kamu belum bisa kayak Just No Limit, ya jangan dulu lah. Cari yang sesuai track dulu aja. Tapi nanti pasti satu saat Tuhan pertemukan. Kalau udah ketemu, persis. Tekun teman-teman. Ya. Saya pertama kali belajar motret, ada salah satu fotografer senior bilang, 10.000 foto pertama kamu adalah foto terjeleknya kamu. Tak pikir-pikir, masa sih? Terus hari-hari ini saya waktu sempat lihat file-file foto saya lagi awal, iya kok jelek semua ya. Karena kita terus berkembang. Kalau kita ngelutin hal itu kita terus berkembang. Kok dulu gue bisa begini ya? Gitu. Itu berarti kamu udah naik levelnya. Ya. That's all today. Semoga jadi berkat buat kita semua. Yuk kita tutup dengan doa. Bapak terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan.
Kami percaya bukan kuat gagah kami yang buat kami bisa mengalahkan setiap masalah kami, tapi anugerah-Mu besar cukup buat kami Tuhan. Kami percaya tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kami yang berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setelah hari ini kami akan makin beriman untuk mengalahkan setiap masalah yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you, God bless us all.